Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruya Apriliani, kelas 2C akan memperkenalkan alat-alat untuk menjahit perineum. Dibagi menjadi 3 saf. Saf pertama, bengkok, kom berisi betadin, kom berisi tisu, kom berisi lidokain, kapas cebok, korentang, fluid 3 cc, hexing set, satu pasang handgun, dok bolong, nail puder, pinset anatomis, kata, benang hekting, jarum hekting, saf kedua, underpants, apron, perlak, kacamata Google, masker, nitella, celana dalam, pembalut, di luar saf, tempat sampah basah, tempat sampah kering, tempat sampah infeksius, ember, klorin, sertif box, lampu sorot. Kita pada saat mau melakukan hexing pada perineum yang kena robekan atau yang kena memang robek sendiri ya. Yang kita hexing itu adalah perineum dengan luka derajat grade 2. Di teori yang sudah dijelaskan grade 1, grade 2 sampai grade 4 sudah dijelaskan belum? Sudah ya. Jadi yang kita boleh lakukan hexing itu adalah grade 2, grade 1. Tapi kalau grade 1 tidak perlu hexing. Jadi kita hexing yang grade 2 saja. Kemudian ini alat semua kita sudah siapkan dengan lengkap, dan Anda pada saat melakukan hexing atau penjahitan perineum itu Anda harus lakukan seefisien mungkin posisi. Jangan sampai kita tidak bisa mempertahankan posisi tubuh, karena bisa aja dalam sehari itu Anda menghexing 5 pasien gitu. Sehingga kalau kita tidak bisa mempertahankan posisi duduk yang baik, posisi pasien yang baik, nanti anatomi tubuh kalian yang kena. Jadi posisikan bahwa tempat tidur yang digunakan adalah tempat tidur yang ginekolog. Kemudian posisi si pasiennya sudah mendekati ke bawah seperti ini, dan ada tempat duduk di depan pulpa ibu yang akan dipakai oleh penolong. Kemudian jangan lupa menggunakan lampu sorot. Nah, ibu akan ilustrasikan hexing ini kepada handuk ini, karena handuk ini menyerupai bagian-bagian daripada perineum. Karena menjahit perineum tidak seperti hanya menjahit luka biasa. Kalau luka biasa hanya standar saja. Jadi kalau menjahit perineum itu kita harus menjahit bagian dalamnya, mulai dari mukosa seperti ini, kemudian nanti jahitannya perineumnya, kemudian subkutikuler. Nah, Anda harus mampu melakukan penjahitan ini seperti hanya Anda melakukan pada pasien yang sebenarnya. Jadi step by stepnya harus dilakukan dengan benar. Artinya bagaimana menjahit mukosa yang baik, bagaimana menjahit perineum yang baik dan bagian ototnya, kemudian bagaimana menjahit perineum bagian subkutikulernya. Dan kalau pada saat nanti diperiksa ulang sama penguji atau ibu, nanti bagian anus itu jelas terlihat ada, kemudian di sini tidak terputus, kemudian mukosanya memang terlihat bagian mukosanya. Itu keterampilan yang harus dimiliki oleh kalian ya. Oke, seperti biasa, jadi ibu ilustrasikan
penjahitan perineumnya seperti ini di depan korban nanti. Jadi ini dalam kondisi perineum ini sudah robek gitu. Nah, seperti biasa ibu akan menjelaskan langkah per langkah yang akan dipandu oleh teman kalian. Langkah seperti apa, bukannya ibu tidak hafal, akan tapi ini adalah langkah tersebut proses pembelajaran. Anda harus hafal langkah tersebut dan lakukan dengan baik dengan alasan yang tepat ya. Nah, setelah yakin nih kondisi ibunya baik, tidak ada masalah dengan perdarahannya, hanya perdarahan karena luka jalan lahir saja, kita akan menjelaskan kepada ibu yang harus dijelaskan kepada ibu kenapa kita harus melakukan penjahitan. Jadi kita jelaskan, Bu, mohon maaf, saya sepertinya harus melakukan penjahitan pada bagian jalan lahir ibu, bagian vagina luarnya, karena tadi bayinya kan mau dilahirkan besar, kemungkinan bayinya besar sehingga saya harus melakukan pengguntingan yang sudah saya jelaskan. Nah, luka yang sudah dilakukan pengguntingan tadi tentunya harus diperbaiki lagi dengan melakukan penjahitan. Kenapa Bu saya harus jahit? Karena karena jangan sampai terjadinya infeksi, kemudian untuk mencegah perdarahan, dan tentunya dengan vagina bisa saja misalnya vagina merapat kembali, akan tetapi tidak bagus seperti sedia kala, sehingga saya akan mengembalikan posisi vagina ibu seperti halnya ibu sebelum dilakukan pengguntingan, jadi supaya rapi kembali dan otomatis nanti tidak terjadi infeksi dan pastinya tidak terjadi perdarahan. Kemudian nanti saya menggunakan, tapi ibu nggak usah takut. Tadi juga kan sebelum dilakukan pengguntingan itu ibu diberikan anestesi. Nah, kalau misalnya ibu nanti ada rasa sakit, nanti saya akan berikan anestesi ulang, anestesi kembali agar supaya ibunya merasa nyaman pada saat saya melakukan penjahitan. Nah, posisi ibu seperti ini ya Bu ya, supaya lebih nyaman. Dan Bapak, ibunya tolong dibantu dengan posisi ini, kemudian diberikan minum. Melakukan penjahitan perineum ini adalah lanjutan dari pertolongan persalinan. Jadi pada saat pertolongan persalinan kita harus lihat dulu kondisi ibu, tanda-tanda vitalnya, tanda ada shock atau tidaknya. Jadi terlebih dahulu tangani dulu hal tersebut sebelum melakukan penjahitan perineum. Kemudian kita juga pada saat setelah melakukan persalinan kan ada cek luka ya. Nah dari situ kita sudah tahu mana sih luka yang ada di perineum ibu, apakah bagian lateral ataukah sudah masuk ke bagian vaginanya. Yang kita di sini yang kita akan jahit adalah bagian perineumnya. Kemudian setelah itu cek keseluruhan. Kalau perlu, kalau memang ibunya kondisinya kurang stabil, misalnya ada tanda-tanda shock, kemudian perdarahannya cukup banyak, kita lakukan pemasangan infus. Kalau tidak, itu tidak perlu. Pada saat kita mau melakukan tindakan, apalagi kita berhadapan dengan luka, penggunaan APD itu harus dilakukan. Hanya di sini kita tidak perlu menggunakan sepatu boot karena istilahnya tidak resiko untuk terpercik dengan semburan darah atau cairan ketuban. Di sini ada luka, tapi penggunaan APD tetap dilakukan, dan biasanya penjahitan ini kan lanjutan daripada pertolongan persalinan. Lain halnya kalau misalnya ada temannya yang membantu karena bidannya sudah kelelahan dalam menolong persalinan, misalnya pada saat menjahit itu akan digantikan oleh temannya, berarti temannya harus menggunakan APD ulang ya. Jadi kalau misalnya semua sudah beres kemudian Anda mau melakukan ulang lagi, nah terlebih dahulu kita harusnya melakukan cuci tangan ya, karena tentunya kita harus berhadapan dengan hal-hal yang steril. Setelah cuci tangan kita menggunakan APD tanpa menggunakan sepatu bot. Karena ibunya kan posisinya dalam posisi seperti ini, jadinya agak pegel. Jadi sebaiknya Anda menggunakan tempat tidur yang ada penahan kakinya. Ya, jadi dia tidak merasa pegel. Kemudian setelah itu cuci tangan ya dengan tubuh langkah biasa. Kemudian kita menggunakan sarung tangan steril DTP.
Jadi karena kita mau mengambil alat obat anestesi, seperti halnya kita mau memasukkan obat oksitosin, jadi yang kita pakai adalah tangan sebelah kanan terlebih dahulu ya. Ini kurang menggunakan ini ya. Dulu. Jarum suntik ya, masukkan ke dalam satu instrumen. Kemudian siapkan lidokain, letakkan. Kemudian kita pakai sarung tangan sebelah. Tolong di daftar tilik kalau langkah ini tidak dilakukan, ditambahin ya. Tulis tambahin karena ada yang terlewat di daftar tilik. Itu daftar tiliknya yang bukan yang terbaru, yang baru ya. Kemudian leher. Jadi posisinya pokoknya jaga sebagus mungkin postur tubuh kalian ya. Jadi seperti ini. Kemudian terlebih dahulu seperti biasa membersihkan daerah perineum. Daerah simfisisnya, kemudian daerah labia mayora, sebelah kiri, kemudian dibuka labia minora sebelah kanan, labia minora sebelah kanan, kemudian dari klitoris sampai ke anus. Oke. Pemeriksaan sebelum melakukan pengguntingan penjahitan daripada perineum, kita harus memasang dulu duk steril supaya daerah yang akan kita lakukan penjahitan itu betul-betul diyakini daerah yang bersih ya. Seperti ini, pasang. Tolong ada satu orang di atas untuk pegang ini, karena ini kan benda mati jadi susah. Jangan bergerak ya. Kemudian setelah terpasang dengan baik, tadi udah dilakukan pupa hygiene. Jadi pupa hygiene itu sebelum diberikan pemasangan ini ya. Nah, kemudian kita melakukan penelusuran daripada luka seperti apa, karena untuk dilakukan anestesi. Jadi kita lihat kedalaman lukanya. Ibu sebentar ya, saya periksa dulu. Ternyata daerahnya ini sudah kena mukosa. Kemudian dilihat ternyata daerahnya ya kurang lebih 6 cm yang terkena robekan, tapi tidak sampai mendekati ke anus. Kemudian
kita pasang karena ini kan ibu tetap kontraksinya tetap di ini ya bu ya, karena ini kan ada darah yang mengalir terus dari dalam. Seyogianya kita menghentikannya dengan cara supaya kita tidak terhalangi, kita pasang namanya tampon ya. Kita pasang tampon vagina nggak sampai ke dalam. Ibu Pak maaf ya, saya masukkan dulu tampon vaginanya seperti ini. Oke, supaya nanti darah yang akan kita jahit itu betul-betul darahnya sedikit aja yang keluar ya. Setelah itu kita lakukan anestesi karena kita sudah tahu di mana letak yang berdarahnya, yang robek. Kita lakukan anestesi. Bu maaf sebentar ya, kemarin anestesi udah ibu jelaskan sehingga di sini langsung ibu praktekkan saja. Sedot, kemudian ditarik, kemudian sedot, tarik, habis. Karena kalau untuk perineumnya sendiri mungkin kemungkinan masih ada sisa-sisa daripada anestesi yang kemarin. Stop dulu. Karena sudah dilakukan anestesi, kemudian jadi kain kasa ini fungsinya untuk ngedep bagian luka. Kemudian kita lihat, kita siapkan nalpuder. Stop dulu. Jarum yang kita gunakan adalah jarum untuk otot karena kita akan menjahit perineum. Kemudian pasang di nalpuder seperti ini. Jadi ini adalah bagian tengah. Nah kita agak sedikit ke ujung pasangnya. Kemudian dikuncikan nalpudernya. Jadi ibu ulang. Ini jarumnya yang digunakan adalah jarum otot besar. Kemudian kita jepit dengan nalpuder. Nalpuder ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita jepit bukan di tengah-tengah tapi agak sedikit ke ujung, dan yang jepitnya jangan ujung begini tapi kita tengah-tengah nalpuder. Kunci sampai bunyi. Oke. Kemudian kita pasang benang, posisinya benang hekting. Kita pegang dengan tangan kiri, kemudian kita bukan di dalam sini tapi di luar. Kemudian kita masukkan ke dalam ini, kemudian kita tekan ini. Nah, sampai bunyi ya. Kita siap. Jadi setelah itu kita siap, ini tidak akan lepas, kita siap untuk dipakai menjahit. Kemudian jepitkan ke daerah ke ujung nalpuder ya. Jadi ini sudah siap. Kemudian pegang seperti ini ujung benangnya supaya tidak melambai-lambai kemana-mana. Kemudian kita dengan menggunakan pinset anatomi dan pinset chirurgi, boleh anatomi dan chirurgi, untuk membantu mengambil jaringan yang akan kita lakukan penjahitan. Dan ini karena daerahnya sudah dilakukan penutupan dengan duk steril, sehingga bisa duk steril sehingga Anda bisa melakukan penyimpanan alat-alat di sini. Kemudian pada saat mau menjahit, darah yang luka, ujung luka itu kita jahit, diambil ya 1 cm di atas luka. Buka. Ini dari sini. Di atas luka. Ada yang bisa nganterin nggak? Ada yang bisa nganterin nggak? Nggak kelihatan. Ya. Kelihatan kan? Jelas? Gelap bu. Masa sih? Disenterin yuk.
3 kali. Bisa. Mana? Kemudian di simpul yang kedua, simpulnya kan kalian sudah ini ya. Kemudian setelah simpul yang pertama dilakukan 1 cm di atas luka, kemudian kita melakukan penjahitan secara jelujur sampai dengan ujung luka di depan. Kita lakukan secara jelujur. Jadi jarum yang sudah kita tadi gunakan pertama jepit kembali seperti ini. Kemudian kita langsung lakukan jelujur dengan tangan kiri memegang benang seperti ini. Kemudian tangan kanannya masukkan lagi. Kemudian si jarum keluar dari benang. Tuh, jadi hasilnya seperti ini. Tolong perhatikan. Hasilnya seperti ini ya. Stop dulu aja. Yang berikutnya, luka berikutnya. Sampai dapat ke ujung perineum. Ini stres di sini di atas bahu ibu. Sini. Nah. Ya. Perineum kiri dan kanannya kita jadikan satu. Ini perineum. Kita jadikan satu. Dan yang tadi kita rapatkan. Oke. Kemudian kita sisakan benangnya seperti ini. Benang seperti ini dapatkan untuk melakukan penguncian.
Hasilnya adalah mukosanya tampak sudah terjahit, ya, mukosa sudah terjahit, kemudian tinggal perineum. Oke. Kemudian kita sambung ke otot perineumnya sebelum subkutikuler. Jadi jahitnya dari dalam seperti ini ngambilnya. Sampai kedalamannya kena. Ini ototnya kena. Ini kena. Sebelahnya juga di bawah kulit subkutikuler. Rias kurang sini. Ini. Kelihatan? Iya, silau soalnya. Dah. Fungsi dari dalam ini ngambilnya dari dalam, kemudian masuk ke dalam. Jelas nggak? Jelas nggak? Ya. Oke. Dalam. Sampai anusnya kita sisakan sedikit, ya. Setelah itu kita lakukan penguncian kembali. Ambil yang tadi sedikit penguncian. Supaya lebih aman, karena tadi putus jarumnya, benangnya, berarti kita lakukan pemutusan di sini, ya. Oke. Seperti ini kita bikin subkutikulernya mulai dari awal lagi. Mudah-mudahan cukup benangnya. Nah, ini otot perineumnya sudah terjahit dengan rapi, akan tetapi mukosa subkutikulernya belum. Jadi kita akan tutup ini seperti ini, tutup supaya tampak rapi, tapi kita tidak melakukan penjahitan dari bagian luarnya. Kita dari jahitnya dari bagian dalam, subkutikuler namanya. Stop dulu deh. Penjahitan dari bagian perineum, otot mukosanya, kemudian otot perineumnya, tanpa hasilnya adalah seperti ini. Ini dalamnya, kemudian ini bagian perineum, bagian ototnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau melakukan penjahitan pada daerah kulit perineum, di mana pada kulit perineum ini kita akan menjahit dengan menggunakan teknik subkutikuler. Kita menjahitnya dari bawah ke atas. Jadi pertama adalah kita lakukan dulu fiksasi dengan dengan teknik penguncian. Dengan teknik penguncian. Nah, kemudian posisi jarum kita pindahkan posisi seperti ini. Kalau tadi posisi jarumnya seperti ini, kalau sekarang posisi jarumnya ke atas, ya, ke atas. Kemudian kita lakukan
seputu keler. Ini kita ambil bagian dalamnya dari kulit perineum seperti ini. Oke. Nih, kemudian zigzag ke perineum yang sebelah kirinya. Tadi adalah perineum sebelah kanan, sekarang perineum ke sebelah kiri, bagian bawah lagi seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, jadi supaya dirapet ya, kiri kanannya rapet. Kemudian kita balik lagi ke sebelahnya dengan posisi zigzag dari jahitan pertama seperti ini, masukin lagi ke bagian dalam seperti itu. Oke. Kemudian zigzag ke sebelahnya dari mulai bawahnya yang sebelahnya lagi. Dibantu dengan pinset, jangan lupa. Ini sehingga hasilnya rapi ya. Oke, tampak depannya tidak kelihatan benangnya. Kemudian sebelahnya lagi sampai ujung mukosanya itu terjahit dengan rapi. Ini benang yang tadi bekas jahitan pertama biarkan keluar sedikit supaya nanti ibu bisa merasakan bahwa itu benang yang bekas penguntingan dan tidak boleh ditarik sama ibu. Sampai ke ujung yang tadi. Seperti ini. Jelas ya? Tapi ya. Oke. Yang terakhir ada ya, sampai ke ujung mukosa. Ini ke ujung mukosa. Oke, saling merapat. Kemudian kita lakukan penguncian. Anda boleh ngambil dari sebelah dalam. Penguncian. Seperti tadi disasakan sedikit. Oke. Setelah itu kita gunting ujung benang yang bekas. Hasilnya adalah seperti ini mukosanya, kemudian perineumnya sudah tertutup tanpa kelihatan ada benang. Kemudian kita cek dari lubang anusnya bisa masuk, jadi disisakan lubang anusnya ya. Setelah itu kita lihat dengan kedalamannya, kemudian diambil tamponnya. Ibu maaf ya, udah selesai. Nah, penjahitannya diambil tamponnya. Kemudian kita lihat lagi baik-baik apakah masih ada darah yang mengalir dari sela-sela jahitan. Kalau tidak ada, berarti luka sudah terjahit dengan baik. Nah, setelah itu kita ajarkan kepada ibu, ibu ini kita kasih betadin dulu. Kasih betadin, kemudian kita pasangkan seperti ini betadinnya.
Dan sampai ada ini serat-serat benang di sini. Kita masukkan ke dalam. Ibu nanti kalau misalnya ini masukin sampai sini ya, perawatan luka ini. Nah, kita rapikan alat. Kemudian kita buka duknya. Ibu maaf, saya buka duknya. Kemudian ibu luka sudah dilakukan penjahitan dan alhamdulillah tidak ada yang luka tertinggal. Jadi lukanya sudah rapat semua. Nanti ibu nggak usah takut untuk melakukan cebok. Jadi kalau misalnya ibu pipis ataupun ibu buang air besar, ibu cebok aja seperti biasa. Kalau ibu pipis tidak perlu menggunakan sabun, tapi kalau misalnya ibu buang air besar harus menggunakan sabun. Ceboknya dari arah muka ke arah belakang dengan air mengalir. Kalau misalnya ibu takut untuk menyentuh luka tersebut, siram aja dengan air mengalir. Akan tetapi di sini ada ada kain kasa yang udah saya ini kan, nanti dicabut aja tali ujungnya seperti itu, ibu nggak usah takut ya. Setelah itu kita menggunakan softtek, pasangkan celana dalamnya, kemudian alatnya dirapihkan. Ibu diangkat yuk angkatnya ya, alatnya dirapihkan. Tutup badan ibu, lakukan dekontaminasi alat ya seperti biasa. Ini masuk ke tempat pakai kain kotor, kemudian ini ke instrumen alat bekas pakai, dan ini ke situ pengalaman. Setelah itu lepaskan, rapikan alat-alat, lepaskan APD dan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan yang mudah dilakukan ya. Jadi Anda harus melakukan penghekingan pada daerah perineum itu dengan hati-hati. Jangan sampai ada luka yang tidak terjahit, karena luka tersebut walaupun hanya kecil bisa mengeluarkan darah cukup banyak, bahkan bisa mengakibatkan hematom pada daerah perineum. Ada beberapa kasus yang sampai HB-nya mencapai 6 karena perdarahan tanpa diketahui, tiba-tiba perineumnya membesar dan itu tidak bisa diproses oleh bidan, harus dibawa ke dokter untuk dilakukan insisi dan dikeluarkan darah-darah yang menggumpal. Jadi Anda sebagai bidan itu dalam melakukan penjahitan perineum, walaupun misalnya menolong persalinan sudah selesai, akan tetapi menjahit perineum juga harus hati-hati, jangan sampai ada luka-luka yang tertinggal. Jadi pada saat melakukan penjahitan pada perineum itu, kain kasa jangan kita lewatkan, jadi selalu dijahit. Ini di mana nih darahnya keluar dari mana, disitulah kita jahit. Jadi dan melakukan penjahitan selagi itu harus terjahit semua dan harus rapi. Nggak boleh misalnya perineum ujung daripada mukosa itu ya, di korset itu ujung dengan ujung itu tidak sama rata, yang tadinya rata begini jinjit gini ya. Jadi itu nanti hasilnya kan kalau setelah kering itu akan ada fistula. Nah nanti komplain pasiennya, kok vagina saya yang tadinya mulus, kok tiba-tiba jadi ada sisa ke atas. Atau misalnya sampai mendekati ke anus, lubang anusnya terjahit. Misalnya bisa aja kan, namanya darah banyak nggak kelihatan, terjahit sehingga buang air besarnya